Ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tusannu al-walimatu fin nikahi. Wa tusannu lan den sunahaken apa al-walimatu gawe walimah fin nikahi dalam nikah. Apa itu walimah? Walimah secara bahasa mushtaqah minal walmi. Al-walmu huwal ijtima' lit-ta'am. Jadi kumpul-kumpul kanggo mangan. Itu namanya walimah. Pokoknya kumpul mangan ya walimah itu namanya. Nah, secara syar'i adalah ismun likulli da'watin aw ta'amin yutakhad li hadithi sururin aw ghairihi. Jadi nama untuk undangan makan ketika ada sesuatu yang menyenangkan. Undangan makan. Jadi ana wong bar nikahan kan lagi seneng. Lagi seneng. Gawe undangan makan, istilahnya mayoran, walimahnya mayoran. Ayo ngene pada tekamen iki tak sebelah wedhus, tok nasate, itu namanya walimah. Makanya kan banyak walimah itu bukan hanya walimah nikah saja ya, ada walimatul khitan, ada walimatul qudum minas safar, walimah ketika baru datang dari bepergian, walimah ketika khitan, walimah ketika menempati rumah baru, walimah ketika selesai menghafal Al-Quran, walimah aqiqah, banyak walimah. Jadi walimah itu apa? Undangan makan, itu namanya walimah wis. Jadi aslinya ki walimah ya ngundang wong kon mangan wis gitu. Adapun kemudian dikemas. Masa pan mangan-mangan dok sih? Ya ora. Dikemas, ada maulid. Ada sambutan, ada yang ceramah, itu kan ben nggo formalitas lah, pantes-pantes. Masa ya teka kon mangan dok sih? Ya wis aslinya ya teka mangan ke walimah. Jadi sunnah membuat walimah di dalam pernikahan. Bahkan kesunahannya istihbaban muakkadan. Kalau walimah yang lain itu hukumnya sunnah, semuanya sunnah, walimah itu sunnah. Tapi nanti yang beda adalah hukum mengijabainya. Kalau walimah yang lain mengijabainya sunnah juga, tapi khusus walimatun nikah mengijabai mendatangi undangan walimah itu hukumnya fardu ain alal mu'tamad. Tidak ada udzur dosa. Jelas ya? Nah, itu sendiri dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fil Bukhari yanahu sallallahu alaihi wasallam aula ma'ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Jadi Kanjeng Nabi ketika menikah pernah menikah kemudian membuat walimah itu hanya dengan muddain min syair, 2 mud. Jadi masak syair 2 mud. 2 mud berapa? 1 mud 7 on, cuma 1,5 kilo. Yang undang wong 4, wong 5 mangan bareng ya. Iya. Bahkan wa fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam awla ma'ala safiyata bitamrin wasamin wa aqitta. Jadi hanya 1 tamr, kemudian minyak samin dan susu. Ya, jadi ya paling ngundang wong loro, wong telu ya. Yang penting ngadak napa ngundang mangan lah. Karena lagi li hadits surur atau li hadits farah, lagi senang, lagi bunga. Perintahnya sunnah ya, perintahnya sunnah. Was sunnatu tawi sunnae ay aqallu darajatil kamal fil walimah. Iku ayu 5 yen toh gawe walimah sapa wong bi sapa almusiru wong sing sugih, wong sing mampu, bisyatin kelawan wedhus siji. Jadi paling sedikit aqallu darajatil kamal bagi wong sing duwe duit ki gawe walimah ya wedhus siji lah ya. Aja mung Kanjeng Nabi muddaini min syair, 2 mud syair yang nyontek masak sega 1 kilo bae aja. Duwe duit dengan 1 syah, 1 kambing ya. Dan masalah hukum mengijabai walimah fardu ain itu kan syaratnya banyak ya.
Banyak ada berapa? Ada 15 atau berapa syarat. Di antaranya ya yang mengadakan walimah adalah pihak laki-laki. Jadi kalau perempuan maka bukan termasuk walimah yang ijabahnya fardhu ain. Kecuali yang mengadakan pihak perempuan tapi atas izin daripada pihak laki-laki, sang suami. Kemudian juga dilakukan ba'dal akdi, setelah akad. Kalau ada walimah dilakukan sebelum akad, maka bukan termasuk walimah yang termasuk hukum wajib mendatanginya. Kayak kadang-kadang kan wong lanang akad ahad pagi, malam ahad ngadakna walimah. Nah, itu bukan walimah, itu selamatan. Beda ya, selamatan dengan walimah itu beda. Maju ini maju. Maju berapa Pak? Maju. Paham ya? Jadi walimah yang wajib didatangi adalah walimah yang dilakukan atau yang diselenggarakan ba'dal akdi, setelah akad nikah. Kalau sebelum akad nikah bukan walimah namanya, tapi apa? Selamatan atau syukuran. Nah, jelas ya. Lah, bagaimana? Tutup. Bagaimana kalau undangan walimahnya nyambung dengan akad nikah? Jadi walimahnya bersamaan dengan akad nikah, undangan walimah dengan akad nikah. Jadi mangane sawise akad nikah tapi undangannya terjadi sebelum akad nikah. Apakah termasuk walimah yang wajib didatangi? Imam bin Hajar mengatakan apa? I'tamada fit tuhfah fala tajibul ijabatu lima taqaddamahu. Tidak wajib mengijabahi bagi walimah yang diadakan takdim ay al akad, sebelum akad. Wa ini tasala biha, meskipun nyambung dengan walimah. Jadi meskipun baru langsung walimah, ora wajib. Jadi wal hasil walimah yang wajib datang adalah ketika dilakukan ba'dal akdi. Jelas ya? Wal afdal fi'luha akibat dukhul. Jadi ba'dal akdi wa ba'dad dukhul. Itu afdal. Jadi ya akide bar maghrib dukhule bengi ya. Walimahnya esok pagi. Itu afdal. Jadi ba'dad dukhul. Itu afdal. Yang penting ba'dal akad. Meskipun belum dukhul tapi afdalnya ba'da ad-dukhul. Dan kesunahan walimah tidak hilang dengan adanya perceraian. Durung sampai di walimah wis pegatan, tetap sunah walimah. Wis pegatan rimen, tetap walimah sunnah. Atau bojone mati, hatta bojone mati, tetap sunah walimah. Kayak akikah sama ya. Wa yujzi'u. Jadi miki apa? Sunnahnya, maksudnya sunnah ini adalah aqallul kamal, aqall darajil kamal, mengadakan walimah bagi orang yang punya uang al-musir bisyatin, wedhus siji. Siap-siap wedhus siji rul, ya. Wa yujzi'u lan nyukupi kanggo wong sing ora duwe duit. Nggih. Apa ma perkara tayassara kang gampang apa ma minat ta'ami saing panganan. Sing penting nang kono lah panganan, ponggo loro. Atau sega padang rong bungkus cukup. Sing penting ma tayassar minat ta'am. Rasulullah membuat walimah muddain min syair, 2 mud, 1,5 kilo. Ketika nikah dengan Safiyah dengan 1 tamer minyak samin dan juga susu 1 gelas. Ngundang wong loro tok wis ki mangan bareng-bareng Iya. Kowe bagi wong sing ora duwe apa? Sing ora duwe duit ya yudzi ma tayassar minat ta'am. Sing penting ana panganane. Wa in qaddara ala ma aktsar minhu. Meskipun lebih mampu untuk berbuat banyak, sing penting nang ngono apa? Wis oleh kesunahan. Sing penting lakoni sunnah ya, tapi ora afdal gitu ya. Iya, pan ning kono sing penting makanan. Jadi baik di situ makanan pokok, nasi, jagung atau fakihah yang untuk enak-enakan kayak buah. Jadi apa namanya ngundang walimah mangan buah jeruk ya atau mangan apel fakihah. Wal hulwa atau hulwa manis-manisan. Jadi kon tuku permen sebungkus ya. Undang walimah sunnah, lakoni sunnah. Ana apa ki Ustaz?
Walimah sunnah ya Pak. Perpen sidan gitu Pak timut ya. Masuk sunnah ya. Jadi ya tanawalul ta'am. Nah. Lah dalam bab riba obat itu termasuk kategori minat ta'am. Obat masuk kategori apa? Ta'am yang terkena tu'miyah bab riba. Obat dengan obat dijual itu kan riba. Apakah termasuk ta'am yang untuk walimah? Ini obat. Ini para mekian apa? Walimahan, ini kan ta'am. At-ta'am nisbatan yang bab riba na'am. Obat termasuk kategori masuk dalam ta'am yang terkena hukum atau illah ribawiyah, tu'miyah. Tapi dalam walimah tidak termasuk. Jelas bukan termasuk makanan yang tayassar minat ta'am, bukan. Jadi yang ngerana walimah oleh paramek salah ya. Naam. Wayajibulan wajib alal mutazawwiji ingatase wong sing bojo apa ayat ta'allama yen toh ngaji sapa mutazawwij ngaji min ilmil haidhi saking ilmune haid wa ahkamihi lan pira-pira hukume haid ngaji ma ing perkara yahtari zukang bisa ngreksa sapa zauj ini ngarep berapa ge bihi kelawan ma atau kelawan ilmu al ihtiraza kelawan ngreksa al wajiba kang wajib. Mau ya bagi seorang suami, calon suami, Anda kan sebenarnya calon suami yo. Ya, calon-calon suami wajib ngaji bab haid dan hukum-hukum yang terkait dengan haid ketika istri sampean ora paham tentang hukum-hukum haid. Paham ora ge? Ya, dadi lak sing wajib ngerti lanange. Adapun ketika seumpama sing lanang ora paham, sing wadon ora paham, maka suami tidak boleh menghalangi istri-istrinya untuk mengaji. Enggak boleh, haram. Boleh menghalangi ketika suami bisa mulangi. Ngomah bae, Nduk, ora jalung-alunga. Kemarin ngendi? Maring Ustaz Nurul pan ngaji haid. Nyong be bisa semaring Ustaz Nurul. Ngomah bae, boleh melarang. Kalau memang bisa mulang. Tapi nek ora bisa mulang aja wani-wani larang. Haram hukumnya. Paham ya? Nah, jadi cip ngerti. Mulane paling enak wingi apa sih? Oli santri wis. Enak wis. Ora ente ngopi tok karo udut, masalah haid wadone bisa paham dewek. Ya ora? Enak wis. Falfar bidzatid din taribat yadak. Paling enak oli santri wis. Ora usah. Iya. Justru malah kadang-kadang lanang karo wadone alim wadone masalah haid lo ya. Alim wadone kadang-kadang iya. Naam, wa yajibu. Ya wis miki ya. Wa yu'allima. Lan yen to mulangi sapa si zauj, zaujatahu ing bojo wadone zauj, mulangi ahkamas sholati ing pira-pira hukume salat. Ya wajib mulangi wong lanang ngerti wajib mulangi ya, hukum-hukume salat. Syarat rukunnya salat, aurat yang harus ditutup mana saja, harus diajari sing wadon. Tanggung jawab wong lanang ya, tanggung jawab wong lanang. Wama lan perkara yuqdha kang den qadhane apa ma minha saking salat fi halil haiding dalam tingkai haid wa malan perkara la yuqdha kang ora den qadhane apa ma. Jadi ora mesti getih sing metuke haid. Kadang-kadang ternyata bukan haid, ternyata istihadah. Angger istihadah berarti kan nggono campur antara haid karo suci. Ya sing suci wajib diqadha. Bagaimana kita tahu itu suci itu haid? Ya, makanya kudu mulangi. Oke diqadha. Kalau metu gede pirang dina, metu gede 12 dina. Terus men ke salatin goto pirang dina. Kembali ke masalah mustahadah, apakah dia mubtadi'ah atau muqtadah, mumayyizah atau ghairu mumayyizah, kembalikan ke situ nanti. Oh kon haid berarti ngono 5 dina, sisane nang kono sucine 5 dina liyane haid. Berarti sing diqadha 5 dina tok. Kan kudu ngerti wong lanang, ha? Iya. Angger ora pengen repot ya wis oleh santri. Wis kowe oleh repot wis. Paling enak wis ya. Pan nggo sapa sira ngokon, ha? Iya, pan nggo sapa ora ngokon, iya. Hah? Dalam? Iya, iya pan nggo sapa ora nggo santri ya. Santri bener santri ya. Wa yulaqinu lan nalkin wa yulaqina ya bisa ya wa yajibu ayyulaqina
yen to nalkin sapa zauj ha ing zaujah i'tiqad ahli sunnati ing i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi wong lanang nalkin sing wadon tegese mulangi sing wadon supaya faham tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajib mulangi. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah itu apa sih ya akidah yang kita ikuti ini. Allah mawjudun bila makan, Allah mawjudun bila zaman, ya, termasuk la ta'thir lil kainat bi dab'ihi bi quwwatihi, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langka gendi bisa matengaken ya, sematangan Gusti Allah dibarengkan karo anane geni akhirih, itu masuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Para anbiya mursalin terjaga dari semua hal-hal yang makruh, apalagi yang haram, termasuk Ahlussunnah. Akidah itu akidah ya. Wajib menghormati, mengagungkan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, ya, keluarga Kanjeng Nabi, itu masuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yukhawifu lan meden-medeni sapa si rajul ha ing mar'ah billahi ing Allah intasahalat lamun gegampang sapa mar'ah fi amriddin ing dalam urusan agama. Jadi diweden-medeni ketika gegampang urusan agama. Cara ya tuku sayur metu kudunge di Islam raknato katon ya tetep diweden-medeni segaya kuwe. Kayak wong lanang liya, meskipun tukang sayur wong lanang liya kudunge dinggo. Anggone daster sing semene kadang-kadang ya. Kan tuku sayur paling jaba sayur. Ada mana daster semene kan katon lengene ya ora sih. Iya, dalam bab muamalah, naudhar fil muamalah boleh, melihat wajah boleh. Tujuannya nanti lil isyhad ya. Boleh enggak masalah. Tapi kan ngerlengen ora le ojon. Tetep ning ngono tetep ngodaster sing dawa. Ben sing katon hanya kafain wal wajh ora masalah. Iya. Kadang-kadang kan ya ibu-ibu udak sayur hele kelan ora kudung sayur metu ora kudung ora tinggo diweden-weden aja gampang kayak gitu, jangan gampang. Mulane bojone nyong metu sing kamar tekan kudungan, metu sing kamar ning omahe dhewek lho ya, ning omahe dhewek metu kamar kudungan tinggo. Soalnya apa, kan akeh wong lanang nang omahe nyong bukan anak supir nyong bukan apa ya, jadi metu sing kamar pun tetep kudungan, maring dapur kudungan padahal omahe dhewek tetep kudungan. Ya, ben ora gegampang masalah, ben ora tasahal fiddin. Nah. Ya. Jelas ya, itu hal-hal yang terkait dengan ta'limuz zauj zaujatahu. Kadang-kadang seperti ini, banyak yang akeh sing luput ya masalah salat, Sering aku nerangna masalah zawalil mani. Masalah zawalul mani. Kadang-kadang wadon akeh sing pada luput. Sering yang takon ternyata ora pada paham. Dalam berbagai pengajian saya tanyakan ora paham. Apa itu zawalul mani? Ketika perempuan haid. Haid kan mani lis shalah. Mani li wujubi shalah itu kan haid. Angger haid ilange nang waktu salat yang bisa dijamak. Contoh, haid hilang di waktu asar. Zuhur asar bisa dijamak, jamak takhir bisa, jamak takdim kan bisa. Haid hilang dalam waktu asar. Ketika hilang haid, suci, segera mandi, kemudian apa? Salat. Salat itu apa? Salat asar jelas. Harus diperhatikan zuhurnya wajib diqadha. Zuhur wajib diqadha. Termasuk masalah zawalil mani, karena itu termasuk waktu dalam waktu udzur bisa dijamak, dilakukan waktu asar. Apalagi waktu darurat, paham ya? Ilangin waktu isya, jam 10 bengi hilang, haidnya hilang suci, aduh sholat isya, maghribnya kudu digawa, paham ya? Kadang-kadang ora, asar edok zuhur ora digawa, padahal wajib, berarti apa? Utang apa ora? Ini tanggung jawab siapa? Ardu bojone, paham ora ya? Kadang-kadang wong wadon, jebule wajib, zuhur diqadha wajib. Ketika hilangin yang isya, maghribnya wajib diqadha. Kan kadang-kadang salah paham, wadon pada paham. Makanya hal-hal ini ya harus diperhatikan. Nah, ya wis. Udan. Emang ada nyong. Benar sekudalan.
Motornya dalam garasi. Dalam hadis dikatakan apa? Dalam Al-Qur'an ya Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan hanya kita menyelamatkan diri kita sendiri saja dari api neraka, tapi keluarga kita. Wa ahlikum, keluarga ente selamatnya juga, aja mau mlebu keluarga dewekan. Bojo mlebu swarga, anak mlebu swarga ya. Terus dalam hadis lain dikatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kon ke sing lagi gembala. Wong gembala tanggung jawab atas gembalaannya. Iya. Warrajul ra'in fi ahli mas'ulun ra'iyatih. Wong lanang ya tanggung sing dadi tanggung jawab keluarga. Paham? Al-faslu tsani utawi fasal nomor loro fi iku fi arkan nikahi ing dalem pira-pira rukune nikah wa syurutihi lan pira-pira syaratnya nikah. Nah, sekarang masuk pembahasan masalah arkanun nikah wa syurutuhu. Yushtaratu den syarataken li sihhatin nikahi kedue sayakat nikah apa al ilmu ngaweruhi bi syurutihi kelawan pira-pira syaratnya nikah halal akdi ing dalem tingkai akad harus diketahui. Ya, seperti apa sigotnya yang benar supaya tidak salah. Siapa itu walinya yang berhak menjadi wali? Apakah memang kedua pasangan ini halal untuk dinikahkan? Apakah istrinya betul-betul kalau memang dia janda sudah selesai iddahnya ya? Naam. Fa in kana monggo lamun ana sapa wong loro. Tegese sapa? Zauj lan zauj mestine ya. Ana iku jahilaini bodoh karone orang ngerti tentang ilmu nikah bisyurutihi kelawan pira-pira syarat nikah roja'a mongko kudu ngrujuk kudu balik sapa wong loro tegese takon ya wujuban kelawan wajib ilaman maring wong ya'rifu kang ngawruh sapa man ha ing syurut. Jadi tanyakan orang yang tahu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Aja malu bertanya sesat di jalan ya. Malu aja, jangan perlu bertanya. Takon orang ngerti takon. Nah. Wala yajuz lan ora menang apa ayarji'a yen toh balik sapa wong loro ilaman waring wong yajhalu kang bodoh ora ngerti sapa man ha ing syurut. Jangan tanya orang yang bodoh. Lagi pada baik orang ngerti takon ya hadal dhalun mudhillun ya, sesat menyesatkan. Nah. Sesat dan menyesatkan ya. Pada bayi lagi buta jaluk dituntun apa gimana? Anggar buta ya berarti jaluk tuntunnya mari wong sing melek kok, ya ora sih? Ya pada bayi lagi kesasar takon mari wong sing kesasar ya juga kesasar bareng iya. Tifasalah hal dzikri kuntum lah ta'lamun. Saiki akeh kiai, akeh ustaz ya. Banyak forum-forum untuk bertanya agama, bertanya masalah hukum. Jangan malu untuk bertanya. Wa arkanun nikahi utawi pira-pira rukun nikah iku khamsatuna 5. Jadi rukun nikah ada berapa? Ada 5. Wa hiya utawi arkanun nikah iku as-sighat iku sighat. Yang pertama sighat. Apa sighat? Sighat itu isinya ijab dan qabul. Wasyahidani dan 2 syahid. Wal wali lan wali was zaujul lan bojo lanang was zaujatul lan bojo wadon. 5 rukun nikah artinya harus ada di dalam pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 ya. Zauj, zaujah. Ini yang paling penting. Saiki ana bojo lanang lan bojo wadone pimen kawin. Hah? Iya. Wis ana bojo lanang bojo wadone langka bisa kawin apa ora? Ya ora bisa. Nah. Ya zauj dan zaujah yang harus ada. Kalau wali dikhilafkan ya. Imam Syafi'i harus ada wali. Abu Hanifah enggak perlu ada wali. Kita berbicara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ana waline. Iya. Kemudian syahidani 2 saksi. Dalam mazhab Syafi'i 2 saksi diperlukan 2 saksi. Mazhab Maliki ora perlu saksi. Yang penting nikahnya diumumkan. Jadi nikah bojo lanang karo wali tok boleh. Tapi nanti harus diumumkan bahwa fulan bin fulan telah menikah. Ben wong pada ngerti kabeh. Paham ya? Kemudian sighat. Sighat itu ya ijab qabul. Ijab qabul. Ar-ruknul awwalu tawi rukun kang pertama iku as-sighatu iku sighat. Wa hiya tawi sighat iku wal ijabu iku ijab wal qabul lan qabul. Ijab itu apa? Menyerahkan. Qabul itu menerima. Ijab dari siapa?
dari wali atau naibul wali, wakilnya. Qabul dari zauj atau wakiluz zauj. Fal ijabu, mangka utawi ijab iku ayaqula yen to ngucap sapa al waliyu sapa wali, ngucape zawwajtuka au ankahtuka. Bisa dengan zawwajtuka atau kalimat ankahtu. Alhasil nikah itu harus dengan kalimat yang mustaq minat tazwij wal inkah. Tazwij berarti zawwajtuka, nikah berarti ankahtuka. Zawwajtu bojoaken ingsun ka ing sira, au ankahtu nikah ingsun ka ing sira. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an, kalimatun nikah. Jadi zawwajtuka tok boleh, ankahtuka tok boleh. Kalau kita menggabungkan langsung ya. Jadi al-jam'u bainal kalimatain, zawwajtuka wa ankahtuka, atau ankahtuka wa zawwajtuka. Terus digabung, zawwajtuka tok boleh, zawwajtuka binti boleh, ankahtuka binti boleh. Nah, makanya di tarim itu ketika menikah itu dengan apa? 3 sigot ini langsung. Jadi pertama zawwajtuka binti dengan tazwij. Kemudian yang kedua sudah diterima qabil tuh, kemudian ankahtuka binti dengan sigot inkah. Yang ketiga zawwajtuka wa ankahtuka, jam'u bainal kalimatain. Anda baru waktu nyong akad nikah ora? Dengan seperti itu, dengan tiga kali. Jadi namanya talqin, ditalqin seperti itu, ditikrar seperti itu ya. Ya zawwajtuka, ankahtuka, yang ketiga zawwajtuka wa ankahtuka. Wal qabulu tawi qabuliku ayyaqul yang ngucap sapa az-zauju sapa bojo lanang ngucape tazawwajtu ay tazawwajtuha. Tazawwajtu apa tazawwajtuha? Tazawwajtu tok ya. Artinya di sini musannaf itu ya sudah mentakdir, sudah husnudzon, sing ngaji wong sing wis tau ngaji Fathul Qarib, Fathul Mu'in ya. Tidak boleh tazawwajtu tok, harus dikasih ha. Tazawwajtuha, tazawwajtu hadhil fulana, tazawwajtu fulanatan. Harus diisnadkan kepada perempuannya. Tazawwajtuha boleh, atau nakahtuha. Nakahtuha nih kok. Berarti tazawwajtuha ya ora? Atau tazawwajtu nakahtuha hane ning buri. Jadi tazawwajtu ay tazawwajtuha, nakahtu ay nakahtuha gitu ya. Bisa. Yang penting harus diisnadkan kepada perempuannya. Ha atau hadhil fulana atau fulanatan dok boleh. Maksudnya nama wadone ya. Tazawwajtu fulanatan, tazawwajtu Fatimah masalan, tazawwajtu Zainab masalan. Au qabiltu nikahaha, nerima ingsun ing nikahe mar'ah, au tazwijaha. Iki dapal narul. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha ya. Au qabiltu hadzan nikah boleh. Qabiltu hadzan nikah atau hadzat tazwij. Atau qabiltu tazwija hadhihi au nikahaha, atau di sini raditu nikahaha au hadzan nikah. Nah, jelas ya, itu ijab dan qabul, ijab dan qabul. Orang perlu dihafalna ya, hafal kabeh insyaallah, orang perlu dihafalna. Walau taqaddama lan lamun di siti opo lafdzuz zauji lafadz zauj, ketika zauj yang memulai seperti kemarin ya. Jadi ada namanya istijab, dalam jual beli ada istijab, jadi minta diijab. Faqala mongko ngucap sapa zauj, ngucape tazawwajtu fulanatan, bojo ingsun ing fulanah, fulanah ke ya Fatimah masalan, Zainab. Au ankahtuha, faqala al waliyu zawwajtuka, mongko ngucap sapa wali sawise zawaj ngucap ya, zawwajtuka ay binti atau fulanah, soha mongko sah apa akad, sah nikahnya. Seperti kemarin ketika sudah ada kesepakatan antara wali dengan zawaj. Jadi walinya ya, maharnya 10 juta ya. 10 juta siapa? 10 juta murah banget ya. 10 juta. Tapi walinya kayak model-modelnya kayak anu nggih, apa bojo kayonge mantune nyong model-modelnya kayak pan ngerjani nyong nggih. Ketika wali mengatakan zawwajtuka binti bimahar 10 juta, ketika zauj menjawabnya hanya qabiltu nikahaha saja,
tanpa menyebut mahar, maka 10 jutanya hangus. Kembali ke mahar mithil. Kembali ke mahar. Mahar mithil cuma 1.000 tok. Kakangnya tahu nikah 1.000. Walinya khawatir. Nyong orang pengen dibodoni. Akhirnya beben, ayo nikah. Kondingen sing ijab, kondingen sing istijab. Ayo ngomong kon. Ngomongnya beben. Tazawwajtu fulanah bimahri kada. Ngomong aja kecepatan. Akhirnya ngomong. Tazawwajtu Fatimah bintaka Fatimah bimahar 10 juta. Awalnya zawwajtu ka binti bimahri dzalik atau bimahri 10 juta. Wis ora hangus 10 juta nih. Kudu pinter waline. Iya. Soalnya ngurus akad nikah kan semua wis dadi kembali ke mahar mithil kan 10 jutanya hangus loh. Pan lagi primen lagi atas nama apa? Ya ora sih. Naam. Jadi sama dengan jual beli ya. Boleh zauj dulu yang mengucapkan kemudian baru si wali boleh. Karena al-qabul termasuk ahad syikal aqd fala farqa baina taqdimihi wa ta'khirihi, enggak ada masalah. Wala yasulul sawfa nikah illa bilafzi tazwij, kecuali kelawan lafaz tazwij ay mushtaq minat tazwij zawwajtu awil inkahi atau mushtaq minal inkah ay ankahtu. Tidak dengan nakahtu ya, tapi ankahtu. Ankaha yunkihu inkahan, zawwaja yuzawwiju tazwijan. Jadi mushtaq minat tazwij al inkah. Ora kena ya Ustaz Nurul nakahtuka, ora bisa. Kudu ankahtuka. Jelas? Naam, tidak boleh dengan lafaz yang lain. Contohnya apa? Malaktuka binti. Nah, layak sih. Dengan pokoknya dengan lafaz dua to ini. Tazwid atau lingkah. Dengan lafaz apa? Wahabtuka. Ora bisa. Saya hadiahkan, saya hibahkan anak saya kepada kamu. Ora bisa. Malaktuka atau abahtuka atau ahlaltuka binti. Saya halalkan anakku untuk kamu. Ora bisa. Ora bisa. Jelas ya? Sighat hibah khusus hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menikah dengan sighat hibah. Perempuan wahibatun nafsahalin Nabi. Khusus kan dengan Nabi itu. Liana ora bisa. Paham ya? Jadi min khosoisin Nabi sing ora bisa diikuti. Termasuk ini ketika menikah dengan sighat hibah. Ya kan ora kabeh. Lakune Kanjeng Nabi diikuti kan ora kabeh. Bojo sanga haram selain Kanjeng Nabi. Min khosois itu khosois gak bisa diikuti. Iya. Nabi menikah dengan Sayyidah Zainab langsung dari langit, langsung Allah Taala sing nikahna. Ana wong para kok kaya gue. Ora bisa. Nang surat Al-Ahzab apa? Falamma qadha Zaidun minha wa taran zawwajnaka, ayat Qur'ane. Allah Taala langsung zawwajnaka. Kontak bojokna karo Zainab bahaya Rasulullah. Wis sah nikah wong sing nikahna sahih syar'i. Sing nikah langsung sing duwe syariat apa? Kon tiru-tiru paring pondok putri, kamu sudah dinikahkan dengan saya oleh Allah. Oh, aliran sesat anjoke kon diarane ya. Atau Nabi itu sudah menikahkan kita. Aliran sesat gue ya. Iya. Jadi seperti itu. Apa hadis Kanjeng Nabi? Ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlalhum furujahunna bi kalimatillah. Kalimatillah yaitu tadi dalam Al-Qur'an dengan kalimat nikah dan tazwij. Fankihuhunna bi idzni ahlihinna wa la ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Falamma qala minha wa zawwajnaka, hadis tazwij wal inkah dalam Al-Qur'an. Tidak ada dengan sigat tahlil, ihlal ya, tahlil atau hibah atau tamlik. Naam. Atau dengan lafaz tuka binti. Wah. Saya jual anak saya, nggak bisa. Wa yasulan sah apa nikah bil ajamiyati kelawan bahasa ajam. Apa itu ajamiyah? Ma'adal arabiyah, selain bahasa Arab namanya bahasa ajam. Jawa ajam, Sunda ajam, Eropa ajam, Afrika ajam. Sunda, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Singapura, bahasa Inggris, Amerika, itu namanya ajami. Pokoknya selain Arab namanya ajami. Meskipun orang tadi mampu berbahasa Arab atau tidak, sah-sah saja menikah dengan bahasa ajami, bahasa selain Arab terjemahnya ya. Karena i'tibarun bil makna, kita melihat maknanya.
Karena bukan nikah, bukan masuk lafaz i'jaz dalam Al-Qur'an, sing ayat Fatihah bukan masuk yang i'jaz ya, harus dengan bahasa Arab lah. Boleh dengan bahasa selain Arab. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ketika diterjemahkan dengan selain bahasa, dengan bahasa ajami ya, dengan bahasa ajam, syaratnya apa? Ayyafhama kullun kalamal akhar. Ayyafhama kullun kalama nafsihi wa kalamal akhar. Masing-masing harus tahu apa yang diomongkan. Paham? Jadi ini sebagai wali ngerti omongannya si diomongna apa, zauj juga tahu apa yang akan diomongkan dan tahu walinya ngomong apa. Paham leh? Saya ngomong bahasa Sunda, walinya wong Jawa, oleh mantu wong Sunda, akhirnya pakainya bahasa Sunda, walinya orang ngerti bahasa Sunda nih, bojo akan wong Sunda nana beleng nih. Apa? Saya nikahkan kamu, apa saya kawinkan kamu, apa bahasa Sunda nih? Oh, anak itu nikahkan ya. Bahasa liane wis, bahasa Afrika, anak beli Afrika. Ya, atau bahasa Inggris. Apa Inggris saya kawinkan kamu dengan anak saya apa? Married you apa? Orang paham ya? Artinya kudu ngerti bahasa yang diomongkan apa. Jadi boleh dengan terjemah, dengan catatan apa? Walinya tahu apa yang diomongkan, zauj tahu apa yang wali omongkan. Dan wali tahu dengan jawaban zauj tahu dengan bahasa sendiri. Paham ya? Dan juga syahidnya harus tahu syahidnya. Syahid kudu ngerti. Ngomongnya bahasa Sunda, syahidnya Madura. Orang ngerti. Mau ngomong apa sih mbuh, yang penting ning kono ana salaman diantara kawin dean. Orang ngerti ora sah. Syahidnya harus tahu. Paham ya? Naam. Wala yasuhal apa nikah bil kinayati kelawan kinayah lafadz kinayah. Tidak sah sigat nikah dengan lafadz kinayah. Nang bek kan sah ya, bek kan sah. Contohnya bek kan khudh hadza bi alfin, itu kan sigat kinayah dalam bek. Ambilin dengan harga 1.000. Maksudnya kan anggap diniati jual beli kan jadi jual beli. Tapi kalau dalam pernikahan tidak sah menggunakan kinayah. Contoh, ahlal tuka binti, niatnya bojoaken, tapi lafadznya lafadz ahlal tu lah ya sih. Jelas ya, ora sah. Harus dengan sigot yang sharih, tazwij atau ingkah, wis ketok. Tapi tidak sah dengan bahasa kinayah aifis sighah. Dalam sigotnya zawwajtu atau angkah itu diganti dengan bahasa lain dengan niat zawwajtu ora bisa. Tapi al-ma'qud alaih boleh untuk dikinayahkan. Yang penting walinya niat dan zawjnya niat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengkinayahkan nama anak perempuannya. Paham ya? Anak perempuannya. Seumpama arane wadone Sumayyah, panggilannya Maya. Barang itu apa? Dinikahkan. Yang penting sigotnya zawwajtuka ya, zawwajtuka binti Maya. Tapi kan sing dimaksudkan maksudnya Sumayyah kan? Enggak masalah, kalau itu enggak masalah. Walau qala lamun ngucap sapa wali, ngucape zawwajtuka ai fulanah masalan ya, zawwajtuka faqala monggo ngucap sapa zauj ngucape qabiltu tok, ora tambahi qabiltu nikahaha atau tazwijaha atau hadzan nikah, hanya qabiltu lam yan aqid, monggo ora sah apa nikahu apa akad nikah. Karena apa? Li'adami tasrih fil qabul biwahid min lafzi tazwid awil inkah. Termasuk itu kinayah ya. Kinayah ora cukup. Jadi harus qabil itu tambahi apa? Qabil tu tazwijaha kena, qabil tu nikahaha kena, qabil tu hadza tazwij kena, hadzan nikah kena. Enggak boleh hanya qabil tu berhenti, enggak boleh. Enggak sah. Walau qala atau qabil tuha ora sah ya. Qabil tuha ora sah. Qabil tuha ay qabiltul mar'ah rasa lam yasih. Harus qabiltun nikah, hadzan nikah, tazwij, hadza tazwid atau tazwijaha atau nikah harus ada seperti itu. Walau qala laman ngucap sapa
Az-zawju zawj ngucape zawijni hadhi. Zawijni hadhi. Pak, zawijni hadhihi atau angkihniha. Faqala mengucap wali ngucape zawwajtuka au qala al-waliyu ngucap wali ngucape tazawwaj fulanah ngene sikut amr tazawwaj fulanatan tazawwaj bojo asring fulanah wa qala zawj tazawwajtu in aqada mongko sah apa an-nikah apa nikah. Karena apa? Karena ada liwujudil istid'al jazim, ada permintaan ya, permintaan untuk dikawinkan, maka sah-sah saja. Walau qala lamun ngucap sapa zawj ngucape azawwajtani fulanah, ngene harful istifham, hamzah istifham. Azawwajtani fulanah. Apakah kamu mengawinkan aku dengan fulanah? Faqala zabastuka lam yan akid mengko sah apa nikah. Kenapa alasannya? Karena di situ istifham bukan istid'a ya, istifham. Nah, takon. Kon bejuk namaring anake gonyong, kan takon. Kamu nikahkan anak kamu kepada saya? Zawwastuka. Ah, itu pertanyaan, bukan penerimaan ya, pertanyaan, beda. Wa tushtaratu lan den syarataken apa al muwalatu apa nuli-nuli. Muwalah bersambung ya. Bainal ijabi wal qabul, antara ijab dan qabul harus bersambung. Wala yadur ora bahaya apa al faslu pemisah ya sedekang sidik. Kalau pemisah sedikit nggak masalah. Ya, fa in tala mongko lamun suwe apa fasal dharra mongko bahaya apa fasal. Kalau pemisahnya lama membahayakan, artinya tidak sah akad nikahnya. Mulane kudu langsungan ya. Halan qabil tu langsung ya. Jeda 1 detik 2 detik nggak masalah, tapi anggar jedanya sampai 2 menit ya itu namanya fasal yang tawil, yang yadur. Ayo halan apa sih nggak istikharah dingin. Nah menang suwe ya yadur ya yadur. Wa huwa utawi fasal yang tawil yang yudirru ya, yang yudril akad iku ayyazida yen toh nambahi apa fasal alama ingat ase perkara yako kang tumiba ma fit takhatubin dalam omong-omongan sing nambahi ma yaqa fil takhatub. Ngaran omong-omongan kan saling bertanya saling menjawab ya. Ngomong-omongan priben sih wis adus Jon wis miki itu kan omong-omongan. Coba wis adus jawabe 2 menit kemudian wis tahu misalnya wis suwe. Naam. Wa yushtaratu lan den syarataken apa alla yatakhallala yen toh ora nyela-nyelani as-sighata ing sighat tegese ijab qabul sighat. Yang dimaksud sighat itu ijab qabul ya. Apa sing ora nyela-nyelani apa kalamun omongan ajnabiyun kang liya. Artinya tidak boleh ada omongan yang menyisip ya di dalam ijab dan juga qabul. Contohnya bimahril madhkuri halan. Omongan apa dingin? Ba'din syuya. Qabil tu laya sih. Karena ada omongan lain yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Atau zawwastuka binti bimahr halan. Nerima telepon dingin. Yang kok dingin nyoleh kawinan. Qabil tu. Laya sih. Karena ada omongan yang nyela-nyelani yang takhallul bainal ijab wal qabul. Nang lagi jago puluh sah HP-nya sedigawa ya, karena telepon. Illa ayakun nanging yen toh ana apa kalam, ana iku min muqtadul aqdi saking tatrapane akad. Hal-hal yang terikat dan terkait dengan akad nikah. Contohnya apa? Sing terkait dengan akad nikah. Dalam pernikahan wong lanang ketika bernikah wajib nafkah wong wadon apa ora? Wajib. Hukumnya wajib. Disyaratkan, tidak disyaratkan, wajib dinafkahi. Ya ora sih? Dalam akad nikah tidak disebutkan masalah wajib menafkahi, tetap wajib. Lah, kalau seumpama dalam akad nikah disyaratkan tentang kewajiban nafkah, la yadur. Kenapa? Karena kalimat nafkah wajib menafkahi adalah kalimat yang berhubungan dengan pernikahan. Bahkan yaqtadi al-nikah. Jadi saudara apa?
bisyarti antun fiqoha. Jadi zawaj suka wantuka binti bisyarti antun fiqoha. Dengan syarat kamu harus menafkahi. Orang syarat tapi wis kudu nafkahi wong wadon. Paham ya? Itu muqtadul akad. Aw masalihah atau maslahate akad. Maslahate akad ya seperti seperti ada khutbah. Khutbah. Aw mustahabbatihi atau pira-pira kesunahannya akad, ada khutbah ya. Jadi contohnya apa khutbah? Contohnya kayak gini khutbah. Bimahar alfin halan. Zawaj kan pan ngobul qabil tuh. Ceramah dingin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd qabiltu. Sah nikahnya. Kenapa? Karena khutbah termasuk min masalihil aqdi. Paham? Yang penting dengan catatan khutbahnya tidak terlalu panjang. Khutbah kedawan yadurru. Jelas? Mudir, anggar kedawan mudir. Hah? Iya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum nafidwaqallah qabiltu tazwijaha, sah nikahnya. Karena khutbahnya sebentar ya, karena itu masuk min masalihil aqdi wa muqaddimatil qabul. Bahkan istihbabul khutbah lizawj qabla al-qabul itu yang diiktimadi oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya. Ka asliha, asli Raudhah yaitu kitab Al-Aziz. Jadi termasuk sunnah istihbab. Dalam Minhaj Imam Nawawi tidak sependapat. Tadi Imam Nawawi itu punya kitab banyak ya, punya kitab banyak. Itu Majmu' Syarhul Muhadzab, ini kitab Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi punya kitab Al-Majmu'. Mensyarahi kitabnya Al-Muhadzab Abi Ishaq As-Sairazi. Tapi tidak sampai selesai Imam Nawawi. Hanya sampai bab haji, bab apa, beliau meninggal. Terakhir kitab yang dikarang beliau meninggal. Diteruskan oleh Imam As-Subuki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subuki. Tapi Imam Subuki tidak mau namanya dicantumkan dalam kitab Al-Majmu'. Wis kue karangan Imam Nawawi murni, nyong ora melu-melu. Kalau Jalalan kan Imam Mahali dulu meninggal, kemudian Imam Suyuti. Tapi kan Jalalain, Jalal 2. Kalau ini enggak, murni punya Nawawi kata Imam Subuki. Jadi karena saking ngefane Imam Subuki maring Imam Nawawi. Ya, karena ada kalimat apa itu? Syair Imam Subuki apa? Wa fidal hadits latifu ma'nan. Ya, apa terusannya? Biha asbu wa awi. Apa terus kayak itu Majmu'. Kemudian ada kitab Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin. Ringkasan daripada kitab Al-Aziz, Fathul Aziznya Imam Ar-Rafi'i, Raudhatul Talibin. Ada kitab namanya kitab Al-Minhaj. Ini kitab yang paling fenomenal, Minhajut Talibin. Ringkasan kitab Al-Muharrarnya Imam Rafi'i. Apa mana kitab Imam Nawawi? Kitab At-Tahqiq. Juga ada kitab At-Tahqiq ada ya. Kemudian kitab banyak ya, banyak Imam Nawawi. Lah dalam kitab Raudhah, Al-Imam Nawawi beriktimad bahwa sunnah untuk khutbah bainal ijab wal qabul. Yang penting khutbahnya tidak panjang-panjang. Jadi hamdalah, sholawat, qabil tuh sunnah. Wa khalafahu fil minhaj. Dalam kitab Minhaj Imam Nawawi tidak mensunahkan. Annaha bainal ijab wal qabul ghairu mustahabbatin. Tidak disunahkan meskipun tidak sampai membuat yaldur orang bahaya nih. Artinya sah-sah saja nikahnya. Cuman yang dikhilafkan adalah sunnah atau tidak sunnahnya. Jelas? Raudhah mengatakan sunnah. Minhaj la yusan. Paham? Kalau sah tidak sahnya orang bahaya nih. Sing penting pendek. Jelas? Tapi kalau panjang, khutbahnya panjang. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun, usikum bi taqwallah. I'lamu anna birang-birang kita wis bahaya nih wis. Ya, kudu diulang. Wa yushtaratu lan den syarataken apa ayat tawafaqa yen toh cocok. Opal ijabu ijab wal qabul fil maknain dalam maknane. Yang penting cocok dalam meskipun lafadznya beda ya. Lafadznya beda, yang penting maknanya sama. Makanya gini. Contoh. Lafadz yang beda. Waline ngomong zawwajtuka.
Ternyata zaujnya mengkabul qabiltu nikahaha. Ora masalah. Jelas. Karena apa? Secara makna masih sama. Maknanya nikah, kawin. Ora masalah. Yang penting tawafuk fil makna la fil lafal. Falau qala, ini fanya namanya fatafri ya. Falau qala mengko lamun ngucap sapa si wali ngucape zawaztuka bi ibnati. Bojokan sing sungkai suruh ibnati ing anak wadon rupane Fulanah, Fatimah masalan atau Zainab. Faqabila mongko nuli nrima sapa si zauj wasamalan nyebut sapa zauj ghairoha ing liyane Fatimah masalan. Jadi zawaztuka binti Fatimah. Ternyata di mana apa? Qabiltu tazwija Zainab. Lam yasih. La yasih mengko rasa apa nikah. Naam, karena antara ijab dengan qabulnya berbeda. Wala yushtaratu apa al muwafaqatu cocok fil lafdhin lafat ora masalah lafal. Contohnya falau qala mengko lamun sapa si wali ngucape zawaztuka dengan sigat tazwij. Zawaztuka binti masalan faqala zauj qabiltu nikahaha. Ora tazwijaha ora. Sahha mengko sah apa akad nikah. Karena li anal maqsud wal makna. Meskipun dalam lafadznya berbeda. Itu ora masalah ya, ora masalah. Semama zawaztuka wangkah tuka kok ngobole qabiltu nikah wa tazwijah ora masalah. Kadang-kadang wong terlalu ekstrim. Oh, enggak bisa ini. Kenapa enggak bisa? Walinya zawaztuka. Kenapa qabulnya nikah dulu harus tazwijah dulu? Ya, dimeloni bae wis. Ya wis. Dimeloni. Padahal ya ora masalah sebenarnya. Wa yushtaratu lan den satakan apa ayyujiba yen toh ngijabi sapa al mujibu wong sing ngijabaken tegese wali wayak bulan nerima sapa al qabil wong sing nerima. Kenapa mujib? Karena tidak semua yang mengijab adalah wali, bisa juga wakil ya ora sih. Makanya mujib bisa wali bisa wakilul wali. Kenapa disebut al qabil penerima? Karena yang nerima tidak mesti zauj, bisa saja siapa? Wakilnya zauj, makanya al-qabil bihaitsu yasma'u kelawan sekirane yen toh kelawan sekirane ngrungu sapa kullun saben min huma sange mujib lan qabil wasyahidan lan ngrungu sapa syahid lorone wa illamun ora krungu ya fala yasihu mongko rasa apa akad nikah. Yang penting apa? Masing-masing mendengar omongan orang lain. Jadi wali krungu omongane zauj krungu omongane wali. Bisik-bisik kok rasa zawaztuka angatuka binti Zainab bimahri sekian. Hah? Dheweke krungu, tapi baline krungu boleh. Syahide krungu boleh. Ora rasa. Kudu krungu. Paham ya? Seperti itu. Wa yushtaratu lan syaratun apa ayyafhama yen to paham sapa kullun masing-masing suwiji minal mutaakidan mahami kalamal akhari ing kalame wenehe. Harus tahu Pak, harus tahu bahasanya. Makanya kalau dengan bahasa Arab saya tanya dulu kepada calon suami ketika saya akan menikahkan. Maknanya paham? Seperti itu. Maknanya sampean penerima nikahin Mbak Fulanah binti Fulan. Ya, bahwa dia tahu bahwa kalimat yang saya sebut adalah kalimat ijab fil akad, ijab fil nikah. Lah sekian wong sing penting kaya wong donga. Orang ngerti maknanya sing penting maca bahasa Arab tok. Ya harus dikasih tahu dulu maknanya apa. Karena harus difahami maknanya apa. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono yafham yushtaratu syaratan apa ilmu syuhudi apa ngaweruine syuhud syahid ya. Bilu qatil mutaakidane kelawan bahasane wong sing akad loro. Syahidnya harus tahu yang diomongkan oleh mereka berdua apa. Nisbate akad yang bahasa Sunda, syahidnya kudu ngerti bahasa Sunda. Nisbate sighate yang bahasa Madura, maka syahidnya harus tahu bahasa yang mereka ucapkan. Wa yushtaratu lan disyarataken apa ayyusirra yen to netepi sapa albadi wong sing ngawiti ngomong. Kenapa albadi? Karena bisa juga yang mengawali adalah zauj, tidak harus wali. Seperti tadi, istijab namanya. Netepi alama ingat perkara badal kang witi sapa si albadi bihi kelawan ma hatta yutima sehingga sempurna pasani apa sing nomor loro baik itu wali atau zauj yang menyempurnakan kalamahu ing ucapane asani. Fa in raja'a mongko lamun ngrujuk sapa albadi anu saing kalam atau saking saing ma ya bisa an ma qabla dzalika
Ing dalam sadurunge mengkono tamamu tsani laga mongko nganggur teges ora sah apa al akdu apa akad. Artinya gini. Ketika wali mengijabkan zawwastuka binti, maka tidak boleh ada rujuk dari wali merujuk omongannya sebelum si zauj menyempurnakan omongannya. Kalau ternyata gini, zawwastuka binti Zainab bimahar sekian, durung qabul ngomong roja'tu kalami, ora sah nikah. Jelas. Karena apa? Karena sebelum yang kedua menyempurnakan omongan sudah dicabut dulu oleh si zauj. Paham ya? Kalau rujuknya ba'da antamma kalamus tsani, ora masalah. Zawwastuka binti fulanah. Zauj qabil tu nikah sudah hal nafsi bidzalik. Wis rampung kan? Walina ngomong roja'tu kalami, ora mempan. Kenapa? Karena wis sempurna omongan si zauj. Jadi angger kepengin akad nikah sah, al-badi yang mengawali omongan tidak boleh mencabut omongannya. Yusirru al-badi ala ma bada bihi hatta yutimma tsani kalamahu. Fa in raja'anhu qabla dzalik agha al-aqdu. Wa yushtaratu lan disyarataken apa ayastamiro yen to terus apa kamaluhu apa sempurnane kullun minal muta'aqidain hatta yatimma sehingga sempurna apa al-aqdu akad. Contohnya sing ora sempurna, falau junna mongko lamun edan au ughmiya tawa kamaluhu kamale wali ya, kamale wali. Karena wong edan dadi zauj bisa. Wong edan bojo oleh. Sing bojo nang waline. Kiye maksudnya kamalu waliyil mar'ah. Paham? Wayus tata apa ya sami terus apa kamalu apa sempurnane waline si wadon hatta yatim sing sempurna apa laktu akad falau junna mongko lamun edan sapa wali angger waline sing edan kan waline pindah au ughmiya ala tawa pingsan atawa ughmiya ala sawan ughmiya ala ki mughbal ki wong sawanen ya. Ngerti sawan kon apa sawan lagi puasa misuh jenengan. Fi asnaihing dalam tengah-tengah akad lago mongko nganggur apa laktu akad. Artinya gini. Ketika akad nikah, wali itu kan harus rasyid. Harus aqilan rasyidan. Ya ora sih? Aqil rasyid. Ternyata zawwastuka binti Zainab bimahri sekian halan. Belum dijawab oleh zauj, dia gila. Waline edan. Maka ketika zauj menerima, ora sah nikah. Angger edane bar rampung na monggo ora apa-apa. Edane ngodingin ya. Pak Wali aja edan dingin sampean. Engko edan engko bar rampung akad edan monggo. Haike aja edan dingin. Ya wis nyontok waras dingin waras kenyang waras ke. Zawwastuka binti Zainab bersekian halan. Qabil itu sah sudah. Tapi qabla tamamil aqdi kok junnal al-wali, maka si akades lago. Mau diteruskan, orang bisa jadi wali ki. Wong edan sih. Angger edan kan boleh pindah maring abad, maring abad, maring kakang atau maring sapane, maring sing dudu bapane edan sih atau mubaaleh. Jelas ya. Jadi yastamir kamaluhu hatta yatimal aqdu. Angger zauj edan ta nikahnya boleh saja zauj edan. Karena wong edan saiki semua zauj sih bisa nikah bisa dengan adanya hajat atau maslahat. Contoh, wong lanang edan. Tapi edane ke jare dokter, ki kudu digawinna ki ben waras ki. Jare dokter, ada dua dokter mengatakan warase ki nikah. Akhirnya bapaknya ya wis golet wadon sing gelem nikah karo anake nyong. Kawin karo wong edan kayak. Tapi sugih. Ora. Akhirnya priben dikawinkan. Boleh apa enggak boleh? Yang menerima nikahnya siapa? Al-wali, bapaknya si Majnun. Ora masalah ngerti ta ya. Sing dadi masalah ketika sing edan waline kuwi sing masalah. Nanti walinya pindah. Walinya apa? Pindah. Ngono masalah wali anak. Kapan wali itu pindah kepada abad? Kapan wali pindah kepada hakim? Nanti ada pembahasannya sendiri. Walhasil yushtarat ayastamir kamaluhu hatta yatimal aqd.
Angger edan atau ayanan di tengah-tengah akad maka lagol akad. Wa kadza. Lan kaya mengkono-mengkono lago al akdu lau adzinat lamun ngidini sapa mar'ah. Haitsu yu'tabar. Haitsu yu'tabar ing dalem sekene diwilang apa idnuha idine si mar'ah. Summa raja'at mongko nuling rujuk sapa si mar'ah au ughmiya 'alaiha atawa mughma 'alaih ayan atau sawan sapa si mar'ah batala mongko batal palidno apa idzin. Jadi kan gini ya, isma'u nggih. Al mar'ah yang yu'tabar ridhaha wa la yu'tabar ridhaha. Al mar'atu. Al mar'atu. Sing la yu'tabar ridhaha dengan yu'tabar ridhaha. Siapakah perempuan yang la yu'tabar? Yu'tabar itu nggak dianggap, ridhonya nggak dianggap. Ridho nikahnya dadi, gitu loh ya. Yaitu kapan? Al-bikru allati zawwajaha abuha au jadduha. Wes. Al-bikir seorang perawan yang akan dinikahkan oleh bapaknya atau mbahnya kakeknya. Maka bikir ini tidak dianggap ridhonya. Ridho ora ridho dikawin sah nikahe ketika memenuhi syarat. Syaratul ijbar ada 7 nanti. Sedangkan perempuan yang yu'tabar ridhoha 1 al-bikru allati zawwajaha ghairu abiha au jaddiha. Bikir, sama-sama bikir. Tapi allati zawwajaha yang akan dinikahkan ghairu abiha, selain bapak dan kakeknya. Jadi yang akan dikawinkan oleh selain bapak dan kakeknya. Contoh dikawinkan siapa? Dikawinkan oleh si kakak, oleh si paman. Jelas? Maka di sini yu'tabar ridhoha. Nek ridho monggo dinikahna, ora ridho aja wani-wani nikahna. Karena ridhonya yu'tabar dia. Atau yang kedua, as-sayyibu. As-sayyibu mutlaqan. Puasa gini. As-sayyibu mutlaqan. Ma makna mutlaqan? Sawa ay zawwajaha abuha au jadduha au ghairuhuma minal auliya. Artinya sayyib seorang janda. Seorang janda ketika akan menikah itu yu'tabar ridhoha. Baik yang akan menikahkan adalah bapaknya sendiri atau kakeknya atau selain bapak dan kakeknya. Maka harus dimintai izin dulu, yu'tabar ridhoha. Dianggap ridhonya. Wal idnu la yakunu illa min balighatin. Sedangkan izin bisa berlaku ketika sudah baligh. Paham? Artinya kalau ada anak perempuan yang belum baligh dan akan dinikahkan oleh kakaknya, tidak bisa. 1 dia belum baligh, meskipun mengizini, tek izini mas sampean ngawinan nyong. Ada kalimat izin, tapi kan izinnya keluar dari perempuan yang belum baligh. Izin perempuan yang belum baligh la yu'tabar. Paham apa lagi? Habis. Nah, ketika haitsu yu'tabar ridhoha, baik bikir atau zayyib, kemudian mas sampean tek izini ngawinan nyong karo Zaid. Kemudian setelah izin belum terjadi akad nikah, roja'at anil idzni. Ora hitak idzni mas, roja'tu anil idzin, tak rujuk idzinnya. Maka Kang Masur bisa ngawinna. Kenapa? Karena sudah dirujuk idzinnya dengan dia perempuan yang yu'tabar ridhoha. Paham? Makanya di sini wa kadza law adzinat haitsu yu'tabar idnuha
thumma raja'at au ughmiya alaih batalal idhnu. Ketika idhine batal, ya wis. Orang bisa dinikahna wis orang idhini sih. Paham? Wa yasulan sa'apa nikah bi isyaratil akhrasi kelawan isyarah wong sing bisu. Ah wis saiki ngono. Nikah bagaimana nikahnya seorang laki-laki yang bisu? Pemen kawin wong bisu. Hah? Orang bisa ngomong kobil tuh. Yasihun nikah bi isyaratil akhras ijaban wa qabulan. Ijab qabulnya akhras yu'tabar. Dengan catatan apa? Idza abisyarti ayyafhama. Kelawan syarat yang toh mahami ha ing isyarah sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji. Kayak gege. Ya paham ora kita hapus ya? Tak hapus. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di hati, bukan di tulisan. Tulisannya hilang, ilmu itu mancep ya paham. Paham ya? Saya kira orang al-ilmu fis sutur. Ditakonnya apa? Kun buka kitab dingin. Ya, sekarang ilmu fis sutur fil ustura, tadi dalam kertas-kertas. Kone lunga mana kita bene ngomah ilmunya ketinggalan. Takon ning dalan niki hukumnya apa? Aduh, nyong ning omah mana kita be ya. Dadak balik dingin ilmunya ketinggalan berarti. Miki apa mikirannya al-akhras? Apa itu akhras? Orang yang bisu. Orang yang bisu. Bagaimana dia menikah? Menikah dengan isyarah. Isyaratul akhras. Ada kalanya isyarah yang yafhamuha kullu ahad. Ada yang isyarah yafhamuha al-fatinun. Orang yang cerdas dalam bahasa isyarah. Kan gini, tidak semua orang memahami isyarahnya akhras. Ya ora sih? Yang paham hanya orang yang fatinun, yang cerdas dalam memahami isyarah, bahasa isyarah. Kalau udah TV kan, TV yang pojokan ana wong iki ya. Hah? Itu sedang apa sih? Itu sedang mengisyarah bagi orang yang iya, artinya yang paham siapa sih? Yang ngerti bahasa isyarah. Sing orang ngerti? Ya orang bisa orang paham. Oh. Jelas ya. Nah, ketika akhras akan menikah dengan isyarah, maka harus dengan isyarah yang ini. Yang yafhamuha kullu ahad, setiap orang paham kabeh. Angger sing ngerti cuman syahid tok. Wong liya ora ngerti, maka nanti masuknya sini. Layas sih. Paham ora ge? Harus semuanya tahu. Bagaimana isyarahnya yang setiap orang tahu tentang pernikahan? Apakah seperti ini? Hah? Pimen isyarah. Paham lah isyarah. Jempol kuku bima. Paham jempol kuku bima maksudnya? Atau pimen isyarah? Kan angel loh. Hah? So waline pada wong bisu ketemu wong bisu. Waline bisu, zauje bisu. Pan kayak gini. Paham ya? Tapi yo artinya ketika ada isyarah yang memang fahimah kul wahad, nikahnya sahih. Nikahnya sahih. Atau waline ngomong, zawwaztuka binti, lalangnya bisu. Dijawab dengan isyarah. Ketika memang faham isyarahnya, sah nikahnya. Yang penting isyarah yang apa? Yafhamuha kul wahad. Tapi kalau yang paham hanya fatinun, tidak sah. Termasuk ini kinayah. Wal nikah la yashu bil kinayah. Paham? Sing ngerti syahid tok, liyane lah kasih ngerti. Kayak apa sih kayak gini? Berarti kan rasa. Ya orang ngerti kabeh sih wong. Ya maka bagaimana solusinya bagi orang yang akhras supaya tidak ada perdebatan? Akhras menulis kitabah, menulis catatan, mewakilkan qabulnya atau ijabnya kepada orang lain yang bisa ngomong. Itu lebih selamat, lebih aslam, lebih kepenak wis. Karena bisu sih tulis ben apa tulis
saya wakilkan. Atau takoni, kon pan wakilan nyong. Temenan wakilan nyong. Sudah. Karena apa sih? Ya, ada kaidah nih, kaidah masalah isyarah. Kudu hafal ke ya. Isyaratul akhrasi mislu nutqihi. Isyarahnya akhras itu seperti omongannya akhras. Yuk tabar artinya. Dalam apa saja? Fima ada salasatin lisidkihi. Kecuali 3 hal. Isyarahnya akhras la yuk tabar. Dalam bab apa? 1. Fil hinthi. 2. Wassolati. 3. Wasyahadati. Tilka ziyadatun bila ziyadati. Isyarahnya akhras, isyarahnya yang bisu, mislu nutkihi, seperti ngomong. Artinya apa? Yuk tabar. Fima ada salasatin lisidkihi, kecuali 3 hal. Yang mana isyarahnya akhras la yuk tabar. Dalam bab apa? 1. Fil hinthi, dalam masalah sumpah nerjang sumpah. Ana wong tahu sumpah. Durung bisu ngomong sumpah. Demi Allah nyong ora pan ngojak ngomong Zaid. Demi Allah ora pan ngojak ngomong siapa? Zaid. Ternyata ubtuliya bil akhras, bil kharas. Ternyata kemudian dia bisu. Bar bisu ketemu Zaid isyarah. Apakah dia melanggar sumpahnya? La. Padahal isyarah kan ngomong mislun nutut. Tapi untuk hinith la yu'tabar. Paham ora ge? Omong orang Zaid ge, tapi dengan isyarah. Orang dianggap melanggar sumpahnya. Yang dia sumpahkan nyong orang penejak omong Zaid. Ternyata omongnya ngau isyarah, orang melanggar sumpah. Yang kedua fi shalah. Wassalati dalam salat. Wong bisu nang salat. Barang ae kowe dijak ngomong dene wong liya. Din, ki pan didol 2000. Isyarahnya batalkan sholat apa enggak? Anggur batalkan sholat, kan dia seperti ngomong iya tekdol. Kan sholatnya batal. Tapi ahros la yabtul sholatuhu. Padahal dia isyarah. Jadi ana istilah wong lagi sholat kok jual beli sah. Ini. Din, didol ki 2000 ngonjong din. Sholat sah dan tidak batal sholatnya. Paham? Karena isyarahnya dia bukan masuk seperti orang yang mislunut kihi dalam bab salat atau syahadah. Dalam bab syahadah tidak bisa seorang akhras menjadi saksi, penyaksian. Orang bisa, orang diterima. Tidak laitha kamitsli nutqihi. Tidak seperti omongannya. La yu'tabar syahadatul akhras. Tilka salasatun bila ziyadah. 3 tanpa tambahan wis 3 tok. Jadi selain 3 ini yu'tabar. Jual beli yuk tabar. Akad gade yuk tabar. Nikah yuk tabar. Yang penting kalau nikah harus dengan yafhamuha kullu ahad. Paham apa lagi? Saya dibalik. Bagaimana ketika orang yang bisa ngucap, bisa ngomong tapi dengan isyarah? Nyong bisa ngomong apa? Bisa ngomong kan? Saya nanti bisa ngomong ya. Tapi nyong ketika mau isyarah. Bisa apa enggak? Nyong bisa ngomong. Tapi ya ketika isyarah atau jual beli dengan isyarah. Ada kaidah bagi orang yang isyaratun linatiqin tu'tabaru. Isyaratun linatiqin, isyarahnya orang yang natik, orang yang bisa ngucap, itu tu'tabar, dianggap, dibilang dalam 3 hal juga. Tu'tabaru fil idzni wal ifta amanin zakarul ulama. Dalam 3 hal saja. Yang pertama fil idzni, dalam masalah izin. Contoh izin bagaimana? Ngizini wong. Beb, nyelih HP-nya ya. Isyarahnya. Ini kan isyarah. Apakah orang yang akan pinjam HP-nya sudah halal minjamnya? Halal sudah ridho. Beb, nyelih kita ya. Isyarah. Tapi soalnya orang yang bisa ngucap. Yuk tabar, na'am fil idin yuk tabar. Oke, gorengan atau pangan ya? Gorengan atau pangan ya? Ah, dipangan halal apa ora? Halal. Isyarahnya yuk tabar.
fil idzin. Yang kedua wal ifta, dalam masalah fatwa. Ketika berfatwa. Beb kader angger puasa lagi puasa kelalen mangan ora batal. Ora batal. Ora batal, ora batal. Iya, ora batal. Berarti saya ngomong apa? Saya mengiyakan bahwa orang yang sedang berpuasa kok lupa makan tidak batal puasanya. Itu kan sedang berifta. Paham udah, ge? Ngerasanya haram. Nah, ini kan ifta. Nah, ditakonin jawab iya, tapi dengan nyoleh-sungan ngomong. Lagi puasa ngomong. Iya. Yuk tabar fil ifta, na'am yuk tabar. Jelas? Yang ketiga, amanin akad aman. Apa itu akad aman? Ketika ada orang kafir harbi, di akad di aman dan orang muslim masuk ke Darul Islam. Contoh, nyong gawa wong kafir harbi maring negara Islam masuk. Bareng kayak gue, ana wong takon, "Beb, hal hadza fi amanik?" Apakah ini dalam perlindunganmu, dalam keamananmu? Ketika saya bilang, ketika nyong ngomong isyarah, halas. Berarti hadzal kafiru fi amani. Dengan isyarah. Artinya tidak boleh dia dibunuh oleh orang muslim. Yang membunuh dosa. Karena sudah dijaga oleh saya dengan keamanan saya. Namanya kafir musta'man. Kafir musta'man akad boleh hanya dengan isyarah dari orang natik. Bib, hal hadza fi amanik? Apakah dalam keamanan perlindunganmu? Halas, sudah jadi musta'man. Paham? Zakaru ulama. Paham ya? Antara isyaratul natik dengan isyaratul akhras. Bisa bedakan? Habis. Wa yushtaratu lan den syarataken apa ta'ayyunuz zaujaini tertentune bojo lanang lan bojo wadon. Artinya yang menikah harus tentukan siapa. Ora bisa kok nang kono ora ditentukan. Ya zawwajtukum ora bisa. Zawwajtukuma ora bisa atau zawwajtu ihdakuma. Sing seneng wong lanang loro. Seneng maring anake ya. Sing seneng wong lanang loro, maju kabeh. Akhire zawwajtu ihdakuma. Saya nikahkan anak saya dengan salah satu dari kalian. Lah ya sih, kenapa? Ora ta'ayyun, ora tertentu. Falau qala, mongko lamun ngucap sapa wali, ngucape zawwajtuka. Bojokan ingsun ing sira ihda banati ing salah hijine pira anak wadon ingsun. Salah satu daripada anak saya, lam yasya mongko ora sah apa akad nikah. Ora sah. Kenapa ora sah? Karena tidak ada ta'yin. Salah hijine anak wadon nyong. Atau zawwajtu binti ihdakuma ora sah. Meskipun ma'al isyarah ya. Wa kadza kaya mengko ora salah qala mengucap sewali ngucape ora mengucap sewali walahu. Lan halaiku de wali banatun ta pira-pira anak wadon. Ngucape zawwajtuka binti lam yasiha. Wa in kunna senajan ono sapa al bawaqi. Kemelune apa? Melune kaidah akaluni al-baraghif ya. In kunnal bawaqi. In kanal bawaqi cukup. Tapi in kunna al-bawaqi. Jadi min kaidah akaluni al-baraghithu. Wa in kunna sanajan ono sapa al-bawaqi pira-pira sekerine saking anake min banati sing pira anak wadone iku muzawwajatin iku wong sing wis dibojo kabeh, wis bojo kabeh atau muzawijatin ya bisa, muzawwajatin bisa. Artinya gini, saya punya anak perempuan 5. Yang 4 sudah menikah. Yang 4 sudah tinggal kita belum menikah. Kemudian saya ngomong, zawwajtuka binti tok. Orang ngomong, takyin siapa anak siapa yang menikah, maka tidak sah. Meskipun di situ yang 4 sudah, yang 1 yang tinggal yang perawan tinggal 1. Ora sah. Karena tidak adanya takyin ya. Walau qala mengucap sapa walau kana lamun ana iku lagu dewa apa bintun wahidun lak siji faqala zawwajtuka binti soha bi khilaf kalau soma hanya punya anak 1 tok nyong 2 anak wadon siji soma namanya Maryam akhirnya nyong bojokna maring kon zawwajtuka binti tok orang ngomong Maryam hanya membaca binti sah nikahnya. Kenapa? Karena anak saya hanya 1 rupanya Maryam. Paham? Walau qala mengucap zawwajtuka Fatimata. Coba jangan sungkai suruh Fatimah. Orang ngomong binti tapi ngomong Fatimah. Ya Zaid, zawwajtuka Fatimah tok. Walam yakul binti, hal orang ngucap sapa wali binti ing anak ingsun wala hulane kedua si wong.
bintun wahidun anak siji ismuha utawi aran utawi namane bintun wahid iku Fatimah lam yasihan nikah. Kenapa? Likatul fawatim, ora mesti Fatimah kanake dewek. Bisa juga Fatim tanggane, Fatim ponakane, Fatim sebubune Fatim adine, Fatim kakange, karena Fatimah akeh. Makanya ngomong Fatimah tok, zawat suka Fatimah ora cukup, harus zawat suka binti seperti itu, Fatimah. Walau nawayaha. Bagaimana kalau ternyata ini masalah kinayah fil maqud alaih. Kinayah fil maqud alaih. Kalau kinayah fil sighat la yasih. Kinayah fil sighat ahlaltu ka binti ora sah. Itu kinayah fil sighat. Tapi kinayah fil maqudi alaih yang diakadi. Sing diakadi siapa? Fatimah. Fatimah akeh. Anaknya orang Fatimah. Tapi yang ngomongin zawaj suka Fatimah tak tanpa menyebut binti. Ketika ternyata waline niat Fatimah anaknya nyong, sang suami juga niat Fatimah adalah anaknya wali, bagaimana hukumnya? Walau nawayaha. Lan lamun niat sapa wong loro bareng-bareng ya, ha ing Fatimah sing bintuhu. Angger diniati primen? Qata'a mongko mastekaken sapa al-Iraqiyuna sapa ulama al-Iraqi. Di antaranya adalah Syekh Abu Hamid Al-Isfirani ya, Syekhul Iraqiyin, wal Baghawi lan Imam Al-Baghawi min Al-Khurasani. Mesti akan bisihati kelawan sah. Kalau ternyata diniatkan oleh berdua, maka sah menurut siapa? Al-Iraqiyin wal Baghawi minal Khurasaniyin. Wa Ibnu Sobaghi lan mesti akan sampai Ibnu Sobah. Ibnu Sobah dari kalangan mana? Dari kalangan Iraqiyin juga ya, Iraqiyin juga. Bil man'i kelawan mana? Jadi kelawan dicegahnya ora sah. Jadi Ibnu Sobah mengitlakan sawa unnawaya am lam yanwiya tidak sah. Tapi Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Iraqiyin mengatakan apa? Idza nawaya soha wa idza lam yanwiya lam yasihha. Ketika mengatakan zawaj suka Fatimah tok, orang ngomong binti, jelas. Qala ngendika sapa Imam Rafi'i fil Aziz dalam kitab Al-Aziz. War Raudhah lan kitab Raudhah Imam Nawawi. Raudhah itu berarti Mukhtasarul Aziz ya. Jadi gini. Oke, ben ngerti sejarah ngerti namanya masalah kitab Imam Nawawi Imam Rafi'i ke. Jadi kitab Kutubus Syafi'i semuanya diringkas dalam satu kitab. Kitab Imam Syafi'i itu banyak. Al-Risalah, Mukhtasarul Muzanni, Mukhtasarul Buaiti ya. Diringkas dalam satu kitab namanya Nihayatul Matlab Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini Syekhul Ghazali Imam Haramain. Ana kitabnya kayak Nihayatul Matlab di. Nihayatul Matlab mana kitabnya? Ben kon weruh kitab endi kitab ana kok yang pulang weruh nang kene. Endi Nihayatul Matlab di? Ana ora? Hilang. Ya wes. Ora tau dibuka akhirnya ngilang. Ya wis. Kemudian Nihayatul Matlab Imam Haramain diringkas oleh muridnya yang bernama Imam Al-Ghazali dengan Al-Basit. Al-Basit kemudian diringkas sendiri oleh Imam Ghazali jadi Al-Basit, Al-Wasit. Tengah-tengah. Al-Ghazali juga. Jadi Al-Basit ringkasan, kayong kurang ringkes. Diringkes oleh Al-Wasit dan Ghazali. Imam Ghazali ndelengna kitab ringkasannya dheweke Al-Wasit wis kurang ringkes. Kayong sik kandelen iki rak ringkas mana Al Wajiz. Al-Wajiz Al-Ghazali. Kitab Wajiz ini dari ulama apa ngomongnya? Lau kana Al-Ghazali nabiyan, kalau Ghazali adalah seorang nabi, lakan Al-Wajiz mu'jizatahu. Wajiz ini mu'jizatnya. Saking luar biasa kitab Al-Wajiz. Ngelang kayak Al-Wajiz. Lah wis lah di sini kemudian terpecah. Al-Wajiz ada syarahnya, ada mukhtasarnya. Syarahnya namanya Fathul Aziz. Al-Imam Rafi'i. Paham? Mukhtasarnya namanya Al-Muharrar. Ar-Rafi'i juga. Paham? Fathul Aziz yang syarahnya Al-Wajiz diikhtisar oleh Al-Imam Nawawi menjadi kitab Ar-Raudhah.
atau Raudhatut Talibin. Nawawi. Paham? Al-Muharrar yang Rafi'i juga diringkas oleh Imam Nawawi menjadi kitab Minhajut Talibin. Imam Nawawi. Paham? Kitab Raudhatut Talibin kemudian diringkas satu menjadi kitab. Bukan. Diringkas menjadi kitab Raudhatut Talib. Ana Raudhatut Talib mana ya? Ini Raudhatut Talib ngene ana kok. Lengkap kon ngene ana Raudhatut Talib. Jadi dibuang tak karo nune Raudhatut Talib. Raudhatut Talib kemudian disyarahi oleh Syekhul Islam Zakaria menjadi Asnal Matalib. Atau dalam kitab I'anat Talibin qala fi syarhir raud. Kalau ada kalimat qala fi syarhir raud al-maqsud bihi Syekhul Islam fil asna. Paham? Ya ge. Minhajut Talibin ya ma'ruf di syarahi Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Khatib Syarbini, Imam Mahalli, Imam Mahalli ya. Pirang-pirang syarahi bahkan sampai ratusan syarah dari Minhajut Talibin ini. Kitab yang sangat fenomenal. Sampai-sampai syarahnya kitab Minhaj itu yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar, banyak ulama mengatakan apa sih? Coba nang swarga sih bisa nggak kitab Tuhfah Syarhul Minhaj. Nikmat jadinya. Saking nikmatnya pengen anjuk swarga itu bahas baik tetap. Saking nikmatnya bahas kitab apa? Tuhfatul Muhtaj dari Ibnu Hajar Syarah Minhajut Talibin. Jadi pendapat daripada yang al-man'i yang tidak sah ini qala fil aziz qala Rafi fil aziz wal raudhah wa huwa qawiyyun. Ini adalah pendapat yang kuat, yaitu apa? Tidak sahnya meskipun diniyati. Walau auqa'a lan lamun nibaken sapa wong loro al-aqda ing akad wa huma hale utawi wong loro iku hazilani bercanda keduane. Sohal aqdu maka sapa aqdu apa akad. Jadi akad nikah itu sah sawaun kana serius atau bercanda. Jadi serius dadi, bercanda dadi. Ketika memenuhi syarat bercanda, memenuhi syarat ya. Jadi lagi drama. Drama ternyata sing berperan jadi wali wong duwe anak wadon arane Maryam seumpama. Akhirnya anak prosesnya nikah dalam drama nih. Saya nikahkan anak putri saya yang bernama Maryam dengan Anda dengan mahar sekian. Dijawab saya terima nikahnya, ada saksi sah nikahnya meskipun secara bercanda. Salasun hadits Nabi, salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada tiga perkara. Seriusnya dadi, guyonane dadi. An nikah wa talak war raj'ah. Nikah, tolak, raj'ah, serius dadi, guyonan dadi. Makanya jangan bermain-main dengan apa? Dengan pernikahan. Wa yushratu wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya karim ya karim.